sedikit memberi inspirasi buat saya, wah ternyata ini juga selain ini jadi apa ya, sudah kewajiban kita sebagai muslimah gitu menutup aurat, ini juga memberi manfaat untuk orang lain. Saya mikirnya pengennya gitu, untuk kedepannya setelah saya ada di Indonesia, saya juga mau mencoba usaha yang ini, seperti itu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Dan kamu pikir kalau misalkan kamu pulang, kamu bisa pulang langsung sekarang, susah dokumennya. Apalagi Sabtu Minggu mereka tutup katanya. Mungkin kamu bisa pulang pas hari Senin atau Selasa. Ibu kamu meninggalnya kapan? Barusan, kataku tuh gitu kan. Ya kalau orang Islam kan emang harus langsung dimakamin kan katanya. Iya, kataku tuh. Ya untuk apa kamu pulang katanya, kalau misalnya kamu juga nggak bisa ngeliat ibu kamu. Kamu mau nangisin itu katanya, tanah katanya. Saya sempat mikir juga, iya juga ya, kalau saya pulang, saya nggak dapat apa-apa, justru malah merepotkan gitu kan. Merepotkan yang di sini, diri saya sendiri, merepotkan orang di rumah. Karena saya kan baru bekerja 1 bulan itu Mbak, nggak punya uang gitu, nggak punya Dia apa-apa gitu sendiri kan. ya Mbak ya kalau pulang ya? Iya. Terus akhirnya agensi sama bos ngobrol, saya juga suruh bikin keputusan mau pulang atau udah aja gitu jangan pulang. Tapi bos saya tuh nawarin, "Kamu mau kirim uang berapa ke orang tua kamu ke sana?" katanya. Aku bilang, "Aku nggak punya uang." Gitu kan. "Nggak apa-apa, kamu maunya berapa?" katanya. "Nanti pakai uang aku aja dulu." Saya juga ya waktu itu sedih, antara sedih dan senang gitu ya, punya bos yang perhatian. Akhirnya dia tuh memberikan sejumlah uang yang menurut saya, wah banyak banget gitu ya Mbak. Dia bilangnya, "Udah kamu pinjam, nanti kamu bayarnya." Akhirnya saya bilang iya. Dan bulan berikutnya ketika sudah berlalu gitu ya, pas saya gajian dia bilang lagi, "Uang itu ini gaji kamu bulan ini." Kata aku tuh, "Udah ambil aja buat bayar nyicil yang kemarin." Dia bilang, "Nggak usah, udah anggap aja itu sebagai tanda aku menghormati ibu kamu," katanya. Kayak gitu kan. Duh, baik sekali Mbak ya. Banget, dan itu menurut saya lebih dari apa ya, 2 bulan gaji kayaknya, Mbak. Tapi mereka tuh kayak gitu, "Udah nggak usah dipikirin, mending kamu kerja di sini semangat menata masa depan kamu," kayak gitu. Akhirnya setelah saya sedih-sedih, ya itu nggak mungkin kan, Mbak, saya sebulan kemudian udah happy lagi gitu, pasti kan ada beban pikiran dan sebagainya. Cuman, mereka tuh selalu nyemangatin saya, malah kata bos saya, kamu tuh udah saya anggap sebagai anak aku sendiri, dan kamu harus semangat gitu ya meraih masa depan kamu." Akhirnya ya setelah di sini sekitar 2-3 bulan, udah saya bertekad untuk melanjutkan kehidupan saya, pekerjaan saya di sini, dan saya sampai sekarang bisa bertahan gitu. Oke. Jadi memang alasan Mbak datang ke Taiwan itu kerja memang atas, kemauan atau saran dari almarhumah ibu ya Mbak ya? Iya. Mbak, bisa diberikan pesan-pesan kepada orang yang menonton video ini yang mau berangkat ke luar negeri, pesan-pesan dari Mbak Ella berdasarkan pengalaman Mbak Ella seperti apa? Ya, kalau misalkan pesan-pesannya ya, Iya. ini untuk yang mau cece-cece atau kakak-kakak yang mau bekerja ke luar negeri itu, sebelum kita mengambil keputusan, apalagi yang mungkin berdampak besar ya untuk kehidupan kita, pikirkan baik-baik dulu kayak gitu keputusannya apa benar mau diambil yang ini. Kalau misalkan di Indonesia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak atau cukup gitu, ya lebih baik di Indonesia aja sih menurut aku ya, daripada ke luar negeri itu karena
mungkin orang berpikir ya Mbak, kebanyakan orang itu alasan pengen ke luar negeri, yang pertama gitu ya, karena emang pengen membantu ekonomi keluarga, yang kedua karena melihat di luar negeri itu, wah apa ya, udah mah gajinya Enak-enak, gede, bisa indah-indah. jalan-jalan, kayak gitu. Nggak semudah dan nggak seindah itu sebenarnya. Ya memang ada yang seperti itu, cuma gimana rezeki kita gitu ya Mbak ya. Betul. Dan maka dari itu ya harus dipikirkan baik-baik lah. Kalau misalkan di Indonesia udah mendapatkan yang baik, ya udah jalani aja. Pasti kalau misalkan kita kerja keras dan lebih keras lagi, hasilnya juga mungkin nggak biasa kayak gitu. Terus untuk yang emang udah yakin mau kerja ke luar negeri, jangan lupa diperhatikan itu kita harus masuk ke BLK atau PJTKI atau PT atau agensi itu yang sudah jelas legalitasnya ya. Karena supaya dokumen-dokumen kita juga semuanya resmi. Jadi kalau misalkan kita ke luar negeri itu ada permasalahan atau apa, kita tuh bisa mendapatkan hak atau bantuan hukum dari pemerintah kayak gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan juga ya Mbak, pesan saya tuh sekarang itu banyak PJTKI yang kadang kita kan ke sini proses itu menggunakan uang sendiri ya Mbak, walaupun emang nggak cash langsung, sistemnya potong gaji kayak gitu ya. Cuma harus diperhatikan berapa pengeluaran yang kita ini ya, yang kita keluarkan gitu, apa sesuai dengan apa sih peraturan dari pemerintah atau enggak. Kadang di sini tuh mendengar dari cerita teman-teman saya, waktu di ini Indonesia, di PT itu tanda tangannya misalkan potongan gaji cuma 6 bulan. Tapi pas di sini, di agensi sini dijelasin, potongan gajinya ternyata 9 bulan atau lebih, kayak gitu loh, Mbak. Jadi kan kita banyak dirugikan juga. Kadang kita itu sebagai yang apa ya, orang baru dan nggak ngerti yang apa-apa gitu, ya udah deh nerima aja. Cuma saya ngasih pesan harus diperhatikan lagi dan harus tegas gitu. Jangan sampai agensi atau orang yang di PT itu memandang kita tuh kayak nggak mengerti apa-apa, cuma pengen bekerja dapat duit. Tapi kita juga harus pintar kayak gitu, dicek dulu kebutuhannya atau keperluannya apa aja kayak gitu. Itu aja sih Mbak dari aku. Jadi lebih diperhatikan kontrak kerjanya ya mungkin Mbak ya. Nah, di Iya. sana kan ada berapa bulannya, terus juga berapa jumlah uangnya, seperti itu Mbak Iya. ya. Jadi kalau dikasih kontrak, baca dengan detail, dengan teliti, jangan malas baca, jangan asal tanda Iya. tangan. Seperti yang tadi Mbak bilang bahwa banyak sekali yang mengira luar negeri itu indah, gajinya besar, tetapi sedikit yang mengerti bahwa bekerja di luar negeri itu juga banyak risikonya Mbak ya. Dan ini syukur-syukur karena Mbak kan mendapatkan majikan yang bagus, jadi tidak ada kekerasan, juga majikannya penuh pengertian. Nah, kalau majikannya tidak penuh pengertian ini kan juga risiko yang harus diambil menjadi TKI di luar negeri Mbak ya. Banyak yang lupa bahwa luar negeri itu tidak seindah film, tapi juga tidak seburuk mimpi buruk. Mbak Ella, apa rencana Mbak Ella ke depannya? Apakah terus kerja di Taiwan atau ada rencana pulang dan menetap lagi di Indonesia? Ya, kalau rencana ke depannya ya pastinya pengen banget pulang. Pengen banget pulang ya. Pengen banget pulang dan mungkin sekarang aku lagi proses gitu untuk mengumpulkan apa ya, menyisihkan dari penghasilan gitu agar bisa nanti ketika di Indonesia bisa nggak kebingungan lagi gitu Mbak, mau buka usaha apa atau untuk modal usaha apa, jadi kan udah jelas kayak gitu. Mungkin ini ya, setelah kontrak ini saya mau pulang aja gitu, mau terjun langsung, mau praktik langsung untuk berbisnis gitu, karena emang ada saudara saya juga yang di sini itu dia berjualan busana muslim ya Mbak Ida. Dia tuh sedikit memberi inspirasi buat saya, wah ternyata ini juga selain ini jadi sudah kewajiban kita sebagai muslimah gitu menutup aurat, ini juga memberi manfaat untuk orang lain. Saya mikirnya pengennya gitu untuk kedepannya setelah saya ada di Indonesia, saya juga mau mencoba usaha yang ini seperti itu. Nah, jadi usaha saudaranya ini jual pakaian muslim yang agamis ya Mbak ya. Ini jualnya melalui apa Mbak? Toko atau online atau apa? Kalau dia sendiri di sini tuh emang punya tokonya kayak gitu ya. Dia kan
punya suami orang lokal, dia menikah dengan orang lokal, kemudian dia membuka toko busananya itu, dia juga melayani pengiriman lewat online shop seperti itu. Oh, berarti pengirimannya dari Taiwan nih Mbak ya? Apanya? Pengiriman pakaian muslimnya ini dari Taiwan. Sebenarnya kalau yang saya tahu dari dia itu pusatnya itu di Indonesia, cuman melakukan pengiriman ke Taiwan, di sini dijual lagi. Cuma kan bedanya kalau di Indonesia itu yang pembayaran kan bayar dulu langsung dikirim, baru dikirim barangnya. Kalau misalkan di Taiwan kan pembayarannya itu sistemnya pembayaran di tempat kayak gitu. Jadi kita pesan diantar ke rumah atau ke minimarket yang ada gitu ya, kita bisa ngambil dan bayarnya tuh ketika kita ngambil barangnya, seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman atau buat siapa aja yang menonton video ini yang mungkin tertarik dengan bisnisnya dari saudaranya Mbak Ella mengenai baju muslim, nanti Mbak Ella bisa bagi-bagi info ya Mbak ya, mungkin alamat medsosnya biar teman-teman bisa lihat apa yang yang saudaranya Mbak Ella jual, pakaian muslim seperti apa, mungkin ada penonton yang tertarik, bisa ya Mbak ya jadi ya? Oke, ya bisa Mbak, bisa banget. Ya, jadi Mbak juga bantu saudaranya karena ini kan juga ujian buat Mbak. Jadi Mbak bisa lihat berdasarkan pengalaman saudaranya sukses di pakaian muslim, mungkin kedepannya Mbak bisa bikin usaha yang sama ketika pulang di Indonesia. Nah, kami dari Indonesian Abroad mengucapkan banyak terima kasih atas kebersediaan Mbak Ella hadir dalam acara Bincang Tokoh Interview yang sudah dengan besar hati berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak Ida. Ya, semoga dengan karma baik ini sesuai dengan hukum tabur tuai, apa yang Mbak lakukan berbuat kebaikan untuk sharing-sharing kepada banyak orang, bisa mendapatkan jalan hidup ke depannya yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak. Sampai jumpa lagi Mbak. Oke. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.